itu PPOK? PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis merupakan salah satu penyakit tidak menular yang memiliki beban kesehatan tinggi di dunia. PPOK adalah kondisi pernafasan kronis yang mengakibatkan gangguan aliran udara di saluran nafas dan ditandai oleh keterbatasan aliran udara yang progresif dan tidak sepenuhnya reversibel. Kondisi ini mencakup dua penyakit utama, yaitu bronkitis kronis dan emfisema, yang sering terjadi bersamaan dan disebabkan oleh respons invasi kronis terhadap partikel atau gas berbahaya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, PPOK adalah penyebab kematian keempat terbesar di dunia dan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian ketiga terbesar pada tahun 2030. Di Indonesia, prevalensi PPOK cukup tinggi, terutama di kalangan perokok aktif dan pekerja di lingkungan dengan paparan polusi yang tinggi. PPOK dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, PPOK ringan. PPOK ringan adalah tahap awal dari kondisi paru-paru progresif yang membuat sulit bernapas. PPOK ringan seringkali disebut sebagai emfisema atau bronkitis kronis. Yang kedua, PPOK tipis sedang. Kerusakan pada kantung udara di paru-paru atau alveoli dan saluran udara atau bronkus lebih parah dibandingkan dengan PPOK ringan. Kerusakan ini menyebabkan penyempitan saluran udara yang lebih parah dan aliran udara yang lebih terhambat. Lalu yang ketiga, PPOK tipe berat. Terjadi kerusakan parah pada kantung udara di paru-paru atau alveoli dan saluran udara atau bronkus. Kerusakan ini menyebabkan penyempitan saluran udara yang sangat parah dan aliran udara yang sangat terhambat. Lalu, kondisi patologis yang kami fokuskan yaitu adalah emfisema. Apa itu emfisema? Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang biasanya berkembang setelah bertahun-tahun merokok. Penyakit ini termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Ketika mengalami emfisema, dinding kantung udara alveolus di paru-paru mengalami kerusakan. Hal ini membuat alveolus tidak bisa berfungsi dengan baik, yang menyebabkan obstruksi atau penyumbatan dan menjebak udara di dalam paru-paru. Penyebab dari emfisema sendiri yakni yang pertama adalah kebiasaan merokok, yang dimana asap rokok mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat merusak alveolus dan paru-paru lainnya. Lalu yang kedua adalah polusi udara. Paparan asap dan debu dalam jangka panjang dapat menyebabkan emfisema. Lalu yang ketiga, kekurangan alfa-1 antitrypsin. Kekurangan alfa-1 antitrypsin adalah kelainan genetik yang dapat menyebabkan emfisema. Lalu, gejala umum yang disebabkan oleh emfisema ada 3. Yang pertama, batuk. Batuk biasa terjadi dengan atau tanpa produksi spuntum atau lendir. Yang kedua, sesak nafas. Hal ini disebabkan karena udara yang terperangkap di paru-paru. Yang ketiga, kehilangan berat badan. Pada kasus PPOK, umumnya akan terjadi peradangan sistematik dan peningkatan energi untuk bernafas. Lalu, cara pencegahannya yang pertama, berhenti merokok. Berhenti merokok secara signifikan mengurangi risiko Anda. Yang kedua, faktor lingkungan. Hindari paparan asap industri, polusi udara dengan memakai masker. Lalu yang ketiga, hidup sehat. Menerapkan gaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, yang dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Latihan pernafasan dada pasien. Yang pertama, TPSA. TPSA adalah latihan pernafasan yang bertujuan untuk mengeluarkan spuntum dari dada melalui jalan nafas. TPS terdiri dari 3 tahap, yaitu kontrol pernafasan, latihan ekspansi dada, dan teknik ekspirasi paksa atau huffing. TPSA bisa dilakukan saat duduk dan berbaring. Yang kedua, PLB. PLB adalah teknik menghirup udara melalui hidung dengan mulut tertutup dan menghembuskan nafas dengan mulut mengkerucut. Latihan kebugaran kardiopulmoner adalah latihan aerobik yang dilakukan 3 hingga 5 kali seminggu selama 30 menit, dan latihan ini menggunakan sepeda statis, berjalan, dan naik turun tangga. Exercise yang dapat dilakukan oleh pasien emfisema yang pertama adalah berenang. Berenang adalah jenis latihan seluruh tubuh, terutama melatih pernapasan atau paru-paru. Yang kedua, berjalan kaki atau jogging. Jogging adalah aktivitas fisik yang sederhana yang dapat melatih massa otot. Yang ketiga, yoga. Yoga dapat meningkatkan ketenangan, keseimbangan, kekuasaan, dan pernapasan.